yaitu pernyataan proposi. Proposi adalah suatu pernyataan yang mempunyai dua kemungkinan nilai kebenaran, yaitu benar atau salah, tetapi tidak mungkin keduanya lebih dari satu. Proposi pada logika matematika dibagi menjadi tiga jenis, yaitu proposi tunggal, majemuk, dan juga kompleks. Jenis proposi tunggal yaitu pernyataan tanpa perangkai, sementara proposi majemuk memiliki satu perangkai. Terakhir yaitu proposi kompleks memiliki dua atau lebih perangkai. Notasi dan nilai kebenaran pernyataan. Untuk penyederhanaan dalam logika matematika, suatu proposi biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan D, dan seterusnya. Dan digunakan juga notasi untuk menyatakan apa yang dimaksud lambang-lambang tersebut. Contoh, A, IPB terletak di Bogor. Karena pernyataan dari proposi A benar, maka A merupakan proposi yang benar dan mempunyai nilai kebenaran. P, Jakarta ibu kota negara India. Karena pernyataan dari proposi P salah, maka P merupakan proposi yang salah dan nilai mempunyai kebenaran 0. Perangkaian dasar dan tabel kebenaran. Ingkaran atau negasi atau penyangkalan. Dari sebuah pernyataan, kita dapat membuat pernyataan baru berupa ingkaran, negasi, penyangkalan atas pernyataan tadi. Contoh seperti B, pernyataan bernilai benar. S, pernyataan bernilai salah. Artinya, jika suatu pernyataan P benar, maka ingkaran Q akan bernilai salah. Begitu pula sebaliknya. Contoh P, besi memuai jika dipanaskan. Pernyataan bernilai benar. Negasi Q, besi tidak memuai jika dipanaskan. Pernyataan bernilai salah. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan, sehingga P dan Q dibaca P dan Q. Contoh P, 3 adalah bilangan prima. Pernyataan bernilai benar. Q, 3 adalah bilangan ganjil. Pernyataan bernilai benar. P dan Q adalah bilangan prima dan ganjil. Pernyataan bernilai benar. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau, sehingga notasi P atau Q dibaca P atau Q. Contoh P, paus adalah mamalia. Pernyataan bernilai benar. Q, paus adalah herbivora. Pernyataan bernilai salah. P atau Q, paus adalah mamalia atau herbivora. Pernyataan bernilai benar. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika maka, sehingga notasi dari P dibaca jika P maka Q. Contoh P, Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru. Pernyataan bernilai benar. Q, Andi dapat belajar di mana saja. Pernyataan bernilai benar. P maka Q, jika Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru, maka Andi dapat belajar di mana saja. Pernyataan bernilai benar. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga notasi dari biimplikasi adalah jika dan hanya jika akan dibaca P jika dan hanya jika Q. Contoh P 30 dikali 2 sama dengan 60. Pernyataan bernilai benar. Q 60 adalah bilangan ganjil. Pernyataan bernilai salah. P jika dan hanya jika. Q 30 dikali 2 60 jika dan hanya jika 60 adalah bilangan ganjil. Pernyataan bernilai salah. Negasi pernyataan majemuk. Negasi konjungsi. Negasi yang pertama, negasi konjungsi. Negasi dari suatu konjungsi P dan Q dinotasikan dengan negasi P dan Q. Jika pernyataan P dan Q benar, maka negasi dari P dan Q menyatakan salah.
dengan ketentuan hukum Demogran, negasi P dan Q sama dengan negasi P atau negasi Q. Contoh, P dan Q, Dina pandai berbahasa Inggris dan pandai matematika. Maka negasi dari kalimat konjungsi di atas menjadi negasi P dan Q. Dina tidak pandai berbahasa Inggris dan Dina tidak pandai matematika. Yang kedua, negasi disjungsi. Negasi dari disjungsi P atau Q dinotasikan dengan negasi P atau Q. Jika pernyataan P atau Q benar, maka negasi dari negasi P atau Q menyatakan salah. Dengan ketentuan hukum Demogran, negasi P atau Q sama dengan negasi P dan negasi Q. Contoh, P atau Q. Mahasiswa tersebut lulus mata kuliah matematika atau lulus mata kuliah fisika. Maka negasi dari kalimat disjungsi di atas menjadi negasi P atau Q. Mahasiswa tersebut tidak lulus mata kuliah matematika atau tidak lulus mata kuliah fisika. Yang ketiga, negasi implikasi. Negasi dari suatu implikasi P maka Q dinotasikan menjadi negasi P maka Q dengan ketentuan hukum Demogran, negasi P maka Q sama dengan P atau negasi Q. Contoh, P maka Q, jika dia belajar rajin maka dia lulus ujian. Negasi P maka Q, dia belajar rajin dan dia tidak lulus ujian. Negasi yang keempat yaitu negasi biimplikasi. Negasi dari suatu biimplikasi ditandai dengan jika dan hanya jika. P jika dan hanya jika Q dinotasikan menjadi negasi P jika dan hanya jika dengan ketentuan hukum Demogran. Negasi P jika dan hanya jika Q sama dengan P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Contoh, P jika dan hanya jika Q mahasiswa dapat meraih gelar sarjana jika dan hanya jika dia berhasil menyelesaikan 140 SKS. Negasi P jika dan hanya jika Q, contohnya seperti mahasiswa dapat meraih gelar sarjana dan dia tidak menyelesaikan 140 SKS, atau mahasiswa tidak dapat meraih gelar sarjana walaupun dia menyelesaikan 140 SKS. Pengolahan pernyataan majemuk. 1. Tautologi. Tautologi adalah suatu pernyataan majemuk yang selalu mempunyai nilai logik kebenaran. Contoh, P atau negasi Q. Yang kedua, kontradiksi. Kontradiksi adalah suatu pernyataan majemuk yang selalu mempunyai nilai logika yang salah. Contoh, P maka Q. Yang ketiga, kontingensi. Kontingensi adalah pernyataan yang bukan tautologi ataupun kontradiksi. Contoh, P atau Q maka Q. Teman-teman juga bisa lihat di tabel-tabel di bawah ini. Konvers, invers, dan kontraposisi implikasi. Konvers, invers, dan kontraposisi adalah suatu pernyataan implikasi baru dari suatu pernyataan implikasi. Konvers adalah perubahan dari suatu sistem ke sistem yang lain. Pernyataan Q maka P disebut konvers. Dari P maka Q, invers adalah pengembalian suatu susunan yang lazim. Pernyataan negasi P maka negasi Q disebut invers. Dari P maka Q, pernyataan negasi Q maka negasi P disebut kontraposisi. Dari P maka Q. Pernyataan berkuantator.
Kuantifier atau kuantator adalah kata yang mendahului kata benda sebagai fungsi untuk menunjukkan jumlah dari benda tersebut, sehingga pernyataan berkuantor merupakan pernyataan yang mengandung ukuran kuantitas atau jumlah. Kata yang digunakan sebagai penunjuk kuantitas atau jumlah biasanya adalah semua, beberapa, ada, dan lain sebagainya. Dua, bentuk pernyataan berkuantator. Kuantator ada dua bagian. Yang pertama adalah kuantator universal. Pernyataan kuantator universal ditandai dengan penggunaan kata setiap atau semua. Satu, kuantator universal. Pernyataan dengan kuantator universal ditandai dengan penggunaan kata setiap atau semua. Simbol operator logika untuk kuantator universal seperti huruf A yang dicerminkan secara horizontal yaitu kuantator universal. Notasi AX dibaca untuk semua X atau untuk setiap X. Pernyataan berkuantator universal dengan kalimat terbuka P dalam kurung X tutup kurung disimbolkan dengan kuantator universal X, P buka kurung X tutup kurung. Yang kedua, kuantator ekstensial. Sebuah pernyataan dengan kuantator ekstensial memiliki karakteristik adanya kata ada, beberapa, terdapat, atau kata-kata yang semakin lainnya. Simbol operator logika untuk kuantator universal seperti huruf E yang dicerminkan dengan vertikal yaitu seperti E terbalik. Notasi X dibaca ada nilai X, beberapa nilai X, atau terdapat nilai X. Pernyataan berkuantator ekstensial dengan kalimat terbuka P buka kurung X dalam kurung disimbolkan dengan kuantator ekstensial X, P dalam kurung X tutup kurung. Contoh lainnya pernyataan dengan kuantator ekstensial ada bunga mawar yang berwarna putih. Beberapa rumah memiliki banyak jendela. Terdapat bilangan asli X yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat X2 ditambah 2X dikurang 3 lebih dari 0. Mungkin hanya itu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.